Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk materi kali ini saya akan bahas masalah peranan pers di Indonesia. Materi ini merupakan materi yang sangat luar biasa karena kita bicara masalah pers. Pers itu arti katanya tidak lain tidak bukan berhubungan dengan media, koran, baik media sosial maupun media cetak dan media-media yang lain. Nah, kalau kita bicara pengertian pers, itu sudah jelas ada pers dalam arti sempit yaitu media cetak, dan pers dalam arti luas yaitu meliputi barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai pengganti istilah printed mass media atau media cetak yang fungsinya itu sebagai pengetahuan. Nah, di sini ada wartawan yang menggerakkan pers ya. Wartawan tuh orang yang menggerakkan pers ya, yang mencari pers. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam istilah pers, baik dari pendapat ahli maupun ensiklopedia maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 dan Profesor Omar Sinus Aji, di sini sudah dibicarakan lengkap. Kita tinjau saja salah satu pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Pers itu adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data yang tujuannya ini sebenarnya sebagai media informasi bagi masyarakat. Intinya dari pengertian-pengertian tersebut, pers itu sebagai wadah informasi, sebagai wadah pengetahuan. Karena di dunia atau alam demokrasi ini kita diberikan hak kemerdekaan berpendapat, diberikan hak kemerdekaan menyuarakan aspirasi yang kita pengen sampaikan, baik itu kepada pemerintah maupun kepada lembaga-lembaga yang sifatnya non pemerintah atau non formal. Nah, kalau kita cek di sini pengertian ini masih berupa pengertian gitu ya. Ini masih berupa pengertian, ada di sini semua gitu. Nah, Komisi Kemerdekaan Pers, karena di sini bicara pers itu ada Komisi Kemerdekaan Pers ya. Di sini diartikan bahwa pers itu harus bebas ya, bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan individu lain. Artinya apa di sini? Meskipun dunia pers ini bebas, tetapi kita menyuarakan aspirasi-aspirasi kita itu ada batasan-batasannya. Kita boleh mengkritik tapi dengan bahasa-bahasa yang baik. Kita boleh menyampaikan suara-suara kita dengan etika-etika berpendapat yang baik. Jadi kita berpendapat asalkan ada pagar-pagarnya. Yang kedua, bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara. Yang ketiga, bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi atau tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku. Jadi semua intinya pers di sini ada aturannya. Sebebas-bebasnya berpendapat ada pagar-pagarnya. Nah, di sini ada prinsip utama teori dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat. Ya, kewajibannya yaitu menyampaikan informasi yang jelas, menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, objektivitas, dan keseimbangan. Jadi dalam arti di sini menyampaikan berita itu harus objektif, bukan subjektif. Artinya sampaikan berita sebenar-benarnya tanpa adanya pemberedelan pers. Yang ketiga, dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, di sini sudah luar biasa prinsip dan tanggung jawab sosialnya, ya. Dan di poin 5 itu ada kata-kata bersifat pluralis dan mencerminkan kebinekaan. Artinya dalam menyampaikan pendapat berita kita tidak boleh memihak. Karena Indonesia adalah negara yang bineka, beragam. Sampaikan berita itu sesuai yang ada di negara kita. Itu prinsip utama teori tentang tanggung jawab sosial. Ya. Misi dan fungsi pers. Pers mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat yang berupa berita,
dan informasi, menegakkan keadilan. Jadi menegakkan keadilan artinya ya silakan semua orang bisa berpendapat tanpa harus melihat status sosial. Memberantas kebatilan itu ketidakadilan. Ya, jadi dengan misalkan contoh ada satu wilayah yang dirasa tidak adil, kita bisa menulis berita itu, menyampaikan dengan sesuai yang sebenar-benarnya. Nanti pemerintah bisa membaca itu dan pemerintah bisa menindaklanjuti kebatilan itu. Jadi pers itu sangat luar biasa misinya. Ya, di sini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 pasal 3 disebutkan bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial yang paling penting, dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi. Ya. Oke. Nah, di sini menurut Kusman Hidayat, pers mempunyai 4 fungsi. Fungsi pendidik, yaitu melalui karya-karya yang tercetaknya membantu masyarakat meningkatkan budayanya. Jadi mendidik ya. Fungsi penghubung merupakan sarana lalu lintas hubungan antara manusia. Jadi dengan adanya berita tersebut bisa dibaca oleh semua orang. Fungsi pembentuk pendapat umum melalui rubrik dan kolom-kolom tertentu, ya seperti di Jawa Pos itu ada juga kolom rubrik ya. Jadi intinya bisa mengkritik pemerintah, bisa memberikan aspirasi kepada kita sebagai masyarakat umum. Fungsi kontrol yang paling penting yaitu melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap tingkah laku yang benar atau yang tidak kehendaki oleh khalayak umum ya. Jadi kita kalau ada berita-berita yang kiranya kurang baik atau ada berita-berita yang buruk, ya kita kontrol supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang peranan pers ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.